Kalau misalnya memang udah parah. Ntar juga mereka tahu sendiri. Iya. Gue sampai juga lebih baik kayak mereka lebih baik tahu sendiri lah daripada dikasih tahu. Kalau menurut gue ada beberapa hal yang orang tua ntar juga tahu sendiri itu lebih baik daripada dikasih tahu sama anaknya. Betul. Oke nih, kayaknya kita dari tadi ngobrol udah ngalur ngidul. Gue mau nanya untuk terakhir ya. Terakhir gue mau nanya satu hal. Terima kasih yang udah ngeklik video ini dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan jangan di-skip ya biar aku makin kaya. Thank you. Kan sekarang lagi corona. Corona gencar-gencar ya. Gue tahu lo belum jadi dokter, gue tahu. Gue tidak punya basic medis di sini. Tapi sama Pak. Iya, ilmu kedokteran saya rendah banget Pak. Saya dokter gagal. Kalau ini masih ada predikat calon. Amin ya Allah. Kalau saya udah doain gagal. cepat lulus. Kalau saya sudah gagal. Kalau gua ngelihat corona itu tuh semua tinggal tunggu timing. Maksud gua dalam artian timing. Ya udah, kalau lu imbauannya di rumah, lu di rumah. Tinggal tunggu timing kapan ini selesai. Gitu ya? Kapan ini udah gitu aja. Kalau menurut gua kayak masalah corona ini gimana kedisiplinannya manusia kita aja. Kayak kalau mau corona cepet kelar ya lu nurutin aja nggak sih apa kata pemerintahan gitu kan, kayak dulu di rumah aja, lu jangan kemana-mana, jangan cabut-cabutan apa segala macem ke tempat umum lah. Ke tempat umum ya. Abis kayak kalau lu keluar nggak penting-penting banget kan buat apa gitu kan. Kalau sekarang penting ya, mau silaturahmi. At least nggak gini. Kalau gue lebih setuju misalnya kalau gue lu boleh nongkrong tapi di rumah. Iya, karena lu kan ke rumah, lu nggak ke tempat umum dong. Kalau lu nongkrong di McD kan tempat umum yang mungkin kita nggak tahu kan, banyak orang capek. Itu dia maksud gue kayak gitu. Kalau misalnya lu di rumah kan tempat umum nih, nggak tempat umum, maksudnya tempat pribadi dan it's fine gitu loh menurut gue. Soalnya lu ke tempat umum. Kayak nyokap gue pun di saat gue musim corona ini asal tanya mau kemana, ke rumah teman. Oke. Iya, di dalam rumah aja ya. Iya, maksudnya paling banter teras aja ya, nggak usah kemana-mana lagi. Pulang dari rumah temen langsung pulang. Oke. Iya paling kayak gitu kan Bu. Tapi kalau lu ada dari sisi anak kedokteran, ada nggak sih yang paling lu kayak anjing nih orang nih udah tahu nih misalnya udah corona tuh udah kayak gini, tapi misalnya dia ngebantah sampai terakhir kan gue lihat beritanya ada pasien corona yang kabur. Itu yang lewat jendela ya. Gue nggak tahu, gue nggak baca karena menurut gue kalau gue lihat videonya Pak tadi pagi di post sama salah satu aparatur negara. Anjing kabur cuy lewat jendela, bener-bener. Jadi penempatan tempat tidurnya tuh ini jendela, ini bednya di. Jadi lihat situasinya kayak manjat dong. Loncat jendela. Berarti manjat dia? Enggak, jendela tuh kayak jendelanya di bawah. Lu tidur nih, ini tempat tidur lu, ini bed lu. Jendela cuma segini. Lu diri tinggal, dan antara di luarnya pun dari jendela ke bawah tanahnya tuh nggak jauh. Bener-bener lu bisa duduk di jendela. Itu di mana? Nggak, gue lihat di salah satu akun. Enggak, itu maksudnya di rumah sakit mana? Bukan di rumah sakit atau di daerah mana gitu. Wah, gue kurang tahu Pak. Gue nggak perhatiin banget, cuma ngeliat dia. Wah, gila. Kalau menurut lu gimana deh? Kalau yang itu? Menurut lu? Ya, lu tuh udah dirawat sama orang medis Pak. Ya Allah, sampai senior gue pun ada yang lewat tuh. Orang-orang serius Pak. Kasian dia udah mau nikah lagi kan. Yang Michael itu bukan? Iya, Michael Robert Marang kan ini kan kalau nggak salah temennya itu dari di sini. Itu dari gua 2009. Tuh kasian banget tuh. Tuh gara-gara orang-orang kayak lu tuh yang nggak nurut-nurut tuh. Wah, kurang-kurangin deh. At least gua pernah bilang statement ketika corona ke keluarga gua dulu bahkan kan karena gua balik dari Australia, gua harus karantina mandiri dong 14 hari. Lu karantina mana tuh? Ya di rumah. Oh, di rumah di Maje tuh.
Iya enggak sih. Enggak sih. Yakin juga sih gue Nggak ngeliat yakin, lu diem di rumah goblok sih, nggak ya mungkin kan. Nah, gue bilang kayak gini. So, kalau misalnya memang gue ada gejala dan gue memang terinfeksi corona, gue lebih pilih gue di rumah sakit. Gue bilang. Karena gini, gue sempat mengotot sama orang tua gue sendiri, gue pengen ke rumah sakit untuk cek gue corona atau tidak. Tapi orang tua gue berpikiran bahwa lo jangan ke rumah sakit karena di rumah sakit banyak virusnya bertebaran kan. Menurut gue make sense. Karena ya gue kebiasaan di luar kan, kayak ya udah gue ke rumah sakit ya steril gitu anjing gitu kan, gak kayak di Indonesia. Jadi ya udah. Tapi akhirnya gue sehat, ya sampai sekarang gitu, puji Tuhan lah gue sehat sampai sekarang, nggak kenapa-napa. Gue beberapa kali sempet keluar juga untuk urusan-urusan yang penting, kayak misalnya apa ya, enggak sih, kalau paling keluar kayak cuma. Tapi menurut lu nih ya, lu mending kayak ngerjain tugas, lu sempet ngalamin ngerjain tugas online gitu nggak sih? Enggak ya? Sekarang? Gue presentasi online gitu. Lu mending online apa lu langsung di tempat gitu? Gue langsung. Gue mending langsung Pak. Kayak apa ya? Mungkin kalau gini, kalau online-nya, kalau kita dari awal sistemnya online tidak apa. Nggak masalah. Cuman tapi kalau di tengah-tengah gitu dadakan kitanya nggak siap. Kayak apaan nih gitu. Iya. Jadi freak. Gue aja kayak waktu awal-awal nih. Nah ini gue presentasi gimana Pak? Ya kan gue kayak oke lah gue baca yang jadi ini Zoom, ini Word gue. Jadi gue baca semua brengsek. Jadi kayak ada yang mungkin beberapa yang masuk ke otak gue dan ada beberapa yang enggak. Ya udah baca aja. Gue juga gitu. Gue kemarin sempat presentasi sama dan kampus gue gitu. Kurangnya juga kayak di saat gue lagi presentasi Pak, mati listrik dong. Ya. Wah. Kayak gitu-gitu maksudnya kan. Itu tuh. Maksudnya itu kan tidak bisa nggak bisa direncanakan ya. Maksudnya pemerintah juga nggak siap sih sebenarnya. Menurut gua pemerintah tidak siap karena ini bukan sistem dari awal. Nah maksud gua kalau untuk online sendiri, kalau memang dari awalnya online, gua tidak ada masalah. Tapi ini kan dari awal kita memang belajar di kampus, ke kampus, face to face. Apalagi kayak gua bro, nggak bisa syuting. Gua anjing, Kak selalu tahu nih. Gua tanggal syuting gua itu tidak dikeluarkan selama udah 2 bulan. Anjing. Untuk apa? Tugas akhir. Itu gua nggak ada skripsi, itu ganti gua. Dan gua tidak tahu syuting kapan karena corona ini. Ya, cepet-cepet. Tapi kayak lu pernah denger nggak sih kayak ramalannya orang Jawa nih? Maaf ya bukannya rasis nih. Ramalan orang Jawa tuh kayak selalu bener ya nggak sih? Ada beberapa ya. Kalau menurut gue yang gue pernah yang lo tahu. Jadi gue sama teman gue nih lagi nongkrong nih ceritanya. Terus teman gue kayak cerita, nyok, lu percaya ramalan orang Jawa nggak? Ya 50-50 sih baik, kayak ya percaya cuman nggak terlalu percaya banget. Kenapa emangnya baik? Iya, gue tuh baca jadi corona itu berakhir di bulan yang huruf depannya J, entah itu Juni, Juli atau bahkan Januari nanti kan. Dan wah serius nih. Iya, yang gue baca, yang gue tahu ya dari gosip-gosip itu ya. Oh, itu ramalan siapa itu? Nggak tahu, pokoknya ramalan orang Jawa katanya. Wah, percaya aja nih kalau gue ya kan, toh ini kan menurut gue hal-hal positif ya. Hal yang baik lah. Baik banget. Dan nggak lama tuh gue buka HP, ngeliat di salah satu akun Instagram ya. Bulan Juli kita kembali hidup normal. Juli. Oh Juli. Iya. Gue kayak langsung gue screenshot. Wah anjing bener bay. Juli kita mulai kembali hidup normal. Wah iya nyok fix banget nih. Oke. Iya. Kalau gue lebih kalau itu kan dari sisi lo. Kalau ya, gue sisi lu. Iya, kalau gue tahu keluarga gue ada yang percaya kayak gitu, gue tahu. Teman kalau gue lebih yang aduh anjing, karena teman-teman gue semua logiknya main. Gue selalu berpikir kayak gini, semua itu ada timing. Timing di mana suatu saat ini kayak misalnya ada di mana corona lagi naik-naiknya, ada di mana turun. Ketika sudah ketemu flatline, ketika sudah ketemu ini, semua akan stabil. Gue percaya semuanya timing. Tapi gue belum tentu percaya kalau semuanya diatur. Karena kan lagi rame juga teori konspirasi. Gue cuma percaya semua di timing. Semua ada waktunya. Pasti ada waktunya. Gitu loh. Sekarang tinggal lu sabar atau tidak. Iya kan? Iya. Perkaranya cuma lu di manusianya. Cuma dari kitanya sendiri ya, aja. Gitu loh. At least gue malah
jujur gue tahu gue kerugian gue banyak banget nih untuk corona, termasuk ke pendidikan gue. Mungkin kalau gue nggak kuliah gue nggak sepusing ini. Iya kan? Betul. Iya, gue mungkin kalau gue punya. Dan lu sekarang udah kelar kali tugas akhir lu kali. Men, gue anjing, gue di Bali men, gue udah gak di Jakarta men, anjing. Jalan ngerjain tuh ya. Party. Sabar. Nggak, maksud gue banyak kerugiannya, tapi di satu sisi positifnya adalah gimana cara maintain emosi. Lu nahan untuk tidak keluar rumah, tapi lu mau keluar rumah, oh gue harus kemana? Dan apa maksudnya lu keluar emang bener-bener ada tujuan. Ya, jadi kan kayak di saat gitu. di saat itu gue keluarnya nggak tahu mau kemana, tiba-tiba berhenti di sini, gue ngerokok aja sendiri kayak orang tolol gitu. Iya, Iya, maksudnya kayak gitu kan. Iya. Maksudnya, nah sekarang kita karena corona kita mengalami hal-hal yang sedikit lebih baik menurut gua. Kayak pengeluaran, jadi lo berpikir, oh kalau misalnya kayak gini ntar gua makan gimana, jajan gimana, apa segala macam. Dan gara-gara corona juga uang jajan gue potong pak setengah lagi, wah sakit buat kepala gue ya Allah. Iya, maksud gue hal-hal kayak gitu dan lo harus manage lagi kan. Iya, harus bisa memanage ulang dengan benar gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Makanya terus kayak yang gue suka sih udara tuh jauh lebih bersih pak. Maksudnya jauh. Gue ngalamin Cibubur yang bersih lagi sih. Gue pernah ngalamin nih bener-bener di saat lo keluar rumah tuh kayak pas lu hirup napas kayak seger banget ya. Wah anjing seger banget sih pakai puncak. Gue ngalamin karena kalau di legenda ya di komplek gue sendiri itu tuh kan banyak pohon. Dulu zaman gue sebelum gue ke Australia itu tuh nggak ada tuh kabut gitu, nggak ada tuh. Ini sampai ada kabut ya. Buset, tiap hari sekarang. Tiap hari gue juga kemarin terus sih kabut kayak gitu. Yang namanya baru pertama kali ngeliat yang namanya Cibubur sepi pak. Asli sepi sejadi-jadinya pak. Iya benar. Itu gue balik jam 11. Biasa Cibubur tuh rame war motor mobil. Jam 10 aja udah. Iya. Jam 10 tuh udah sepi banget pak. Iya. Bener-bener kayak kuburan Cibubur. Iya, makanya yang kayak wah anjing sih. Berarti kalau mungkin ada dampak positifnya dari corona ini kali ya. Iya. Untuk bagus sih menghidupkan bumi. Betul. Kalau lo tahu ya. ada di mana dibilang di Alaska masalah. Jadi global warming itu terundur jadi berapa puluh tahun karena polusi nggak ada, segala macam nggak ada, lapisan ozon sedikit lebih baik dibandingkan yang kemarin. Dan ya banyak sih hal-hal yang gue pikirin jadinya sekarang kayak oh gue jadi harus tapi gue karena gue basicnya dari orang yang moody banget, gue harus ngejaga mood gue, harus memaintain mood gue parah. Jadi yang kayak anjing gue harus gimana nih cara mood gue tetap baik nih, gue ngerjain tugas di rumah karena beda rasanya ketika lo ngampus. Oh ya gue ngerjain tugas di kampus, lo di rumah cuman bangun tidur ke kursi lo ngerjain tugas. Kalau gue aja ini baju nih baju ini udah gue pakai berapa kali tapi cuman bener-bener bangun tidur gue pakai baju. Kalau di FK ada yang namanya tutorial ya, memecahkan masalah tutor. Lu duduk depan laptop Zoom udah rapi ya kan, padahal bawah tuh masih sempak doang anjing. Itu lu kalau tutor aktif gak? Harus aktif. Harus aktif, cuman gue kayak cuman pas tahap satunya aja kayak kata-kata sulitnya doang yang gue jawab. Oh iya, gue mager tuh anjing. Gue mager banget. Dan gue tuh paling mager di saat disuruh bikin hipotesis. Gue paling nggak bisa, gue paling nggak bisa bikin hipotesis. Gue gak nyontek gue. Sulit pak itu banget. Gue gak nyontek deh anjing, gue malas banget. Oke nih anjing, kita malah jadi panjang lagi. Udah gini, pokoknya gue cuma pengen tahu satu hal. Karena gue udah sering banget ke campaign kayak tetap di rumah segala macem. Lu deh yang lo belajar medis, lo yang seenggaknya lo ada background medikalnya lebih daripada gue. Lo tai anjing, lo udah 6 semester. Tapi kayak gue tuh etis gini, lingkungan lo, maksudnya di kampus lo, maksudnya kayak itu dosen yang meninggal itu adalah dosen lo gitu. Itu kan ada ikatan sih, Pak. Maksudnya senior, bahkan senior gitu. Itu kan seenggaknya mungkin lo pernah ketemu apa, itu kan ada ikatan. Gak pernah. Goblok aja. Serius? Gak, maksudnya ya hanya sekedar tahu ya. Jadi awal gue tahu tuh awalnya emang gara-gara nongkrong sama senior gue yang 2009 juga nih. Terus gue lupa deh tiba-tiba menyebut nama si
almarhum ya kan. Terus tiba-tiba pas ada kasus ada akun yang namanya Gram. Itu tuh ini kayak gue kenal nih orang nih namanya. Pas gue cek IG-nya, wah ternyata dia senior gue gitu. Gue tanya ke situ doang sih. Ya udah, pokoknya karena mungkin lo ada ikatan, bukan ikatan ya, maksudnya ada hubungan emosional antara dokter juga someday gitu kan, yang pengen lo sampein deh buat orang-orang yang masih bandel kayak ya, yang masih. Paling yang pengen gue sampein kayak ya benar-benar lu harus stay at home aja lah, nurut sama pemerintah. Lu nggak kasihan apa sama orang-orang medis sih, maksudnya yang gue nggak sih itu gue. Iya kan sama. Kayak karena kasihan anjir. Gue punya satu temen yang perawat. Iya kayak kasihan aja, sampai mereka tuh nggak ketemu keluarganya, mau makan juga susah. Dan asal untuk lu pada tahu nih, mereka orang medis yang menggunakan APD itu kalau udah pakai APD bener-bener dipakai 8 jam, lu nggak bisa dibuka tengah jalan tuh. Oke, itu ilmu baru. Gue nggak tahu. Kayak lu pakai APD tuh, lu udah itu kan bener-bener harus steril ya. Lu nggak boleh makan, lu nggak boleh kencing, apa segala macam. 8 jam. Lu bayangin menderitanya tuh orang medis. Nyari APD susah ya. Oke, ilmu baru APD 8 jam. 8 jam setahu gue ya, yang gue pernah denger ya. Itu 8 jam. Yang lo tahu. Yang gue tahu. Ya ilmu gue kan cetek, Pak. Ya udah, itu aja tuh berarti tuh. Ya udahlah, buat semuanya gue cuman bisa bilang sabar. Nggak kalian doang yang bosen, gue juga bosen. Gue bosen banget nih, makanya gue cabut. gue udah stres parah. Gue udah parah banget men. Duit gue habis buat GoFood. Doang jing. Gue habis cuma buat apa ya? Karena kasihan gue juga, maksudnya mereka tuh butuh pemasukan juga gitu. Itu kan dia. Sekarang maksud gue saat sekarang ini mereka tuh pemasukan pasti berkurang drastis. Anjing, temen gua itu tuh dia owner coffee shop di Lubang Buaya. Oh, nangis gue. Itu turunnya berapa? 75%. Gila tuh ya, mendekati bangkrut ya. Dia udah stres, dia udah sampai kemarin gue sempet datang ketemu dia ke tempatnya dia, karena tempatnya dia kan cuma take away dan dia ada ruangan juga untuk ngobrol segala macam. Dan akhirnya gue ketemu dia, gue yang kayak anjing semangat dah lu, gue bilang gue nggak tahu gue bisa bantu apa-apa. Kita cuma bisa bantu nyemangatin mereka aja yang punya usaha ya. Iya, gue juga maksud gue ya itu juga menurut gue itu yang bisa gue bantu buat gue gitu. Gue nggak bisa bantu ini ada duit nih 10 juta, gue nggak bisa gitu juga gitu. Kalau gue Ahmad Saroni bisa sebut merek bos. Ya udahlah, gitu aja. Semoga kalian ya emang ya sehat-sehat, dan emang ini konten yang ngobrol juga. Jadi ya kalau seru ya sih, ya menurut kalian seru ya terima kasih, enggak juga nggak apa-apa. At least gue nggak mentingin kalian sih sebenarnya yang nonton. Sumpah, karena gue mentingin ya karena gue pengen punya memori sama seorang Raditya Fahri, dan dia ada di YouTube gue, that's it. Itu doang. Suatu saat kalau gue kangen, kalau gue apa, oh iya gue ada memori sama dia, that's it. Itu juga nih Bang Jul dan gile. Tai kucing. Ya udah, and that's all. Bye bye semuanya. Dah.